Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya muliakan Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah, Pengasuh Pondok Pesantren Zain Hasan Kenggong. Yang saya muliakan Bapak Rektor Universitas Islam Zain Hasan Kenggong, Profesor Dr. Abdul Aziz BA MAG, dosen pengampu mata kuliah filsafat pesantren Kenggong, dan tidak lupa kepada segenap sahabat-sahabat mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Zain Hasan Kenggong. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan juga umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit ilmu, yaitu tentang hidup rukun atau kebersamaan. Adapun tujuan mempelajari tentang hidup rukun ini adalah yang pertama, agar kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari ini bisa saling hidup rukun antar teman, tetangga, dan juga di lingkungan kita semua. Yang kedua, yaitu kita menjalin hidup yang damai, sehingga kita tidak timbul perpecahan antara sesama atau antar tetangga, saudara, dan juga teman. Dan tujuan yaitu kita dapat hidup dengan damai, tentram, sesuai ajaran agama Islam. Tentang hidup rukun, Allah itu berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan, min dzakari wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan jadilah kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Li ta'arafu, untuk saling mengenal antara satu sama lain. Jadi jelas bahwa dalam Al-Quran sudah dijelaskan, kita sesama ciptaan Allah, kita harus saling hidup rukun, baik dari segi suku, dari mana daerah kita, kemudian dari mana ras kita, keturunan kita, warna kulit kita harus saling hidup rukun. Hidup rukun yaitu dapat memberikan manfaat kepada kita, yaitu kita bisa memberikan sesuatu yang dapat membuat orang itu
tidak terganggu dengan adanya kita. Contoh, kita dalam berbicara kita harus memikirkan dulu baik dan buruknya yang kita bicarakan. Kemudian kita harus menghargai orang lain, orang tua, yang lebih tua dari kita, ataupun yang lebih muda dari kita. Dan berasal dari daerah mana, kita harus saling menghargai kepada siapapun dan latar belakang dari mana. Kemudian dalam berbicara kita harus berbicara yang sopan, yang baik, yang tidak menyinggung perasaan orang lain, tetangga, orang tua. Kemudian dalam bertindak kita tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang banyak. Yang kita pikirkan adalah orang banyak, kita tidak memikirkan diri sendiri, agar dalam kehidupan kita bisa selaras, tidak mendahulukan egois kita dan mendahulukan apa yang menjadi tujuan kita. Hidup rukun itu kalau tidak dilandasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang mendalam tentang agama, maka kita mudah untuk menyakiti orang lain. Adapun yang dapat membuat orang lain itu jadi terganggu, yang pertama, kita berbicara emosi, tidak sopan, menyakiti orang lain, membanggakan diri, menyombongkan diri, merasa bahwa diri ini paling pintar dan paling benar. Itu tidak boleh. Itu merusak kepada kerukunan. Kemudian yang menjadi pemicu ketidakrukunan itu adalah dari pembicaraan. Dalam hadis lain dijelaskan, yaitu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, rawahu Bukhari. Jadi muslim sejati adalah apabila muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Jadi wajib kita menjaga lisan dari perkataan yang kurang baik, menyakiti orang lain, menyakiti orang tua, menyakiti teman, siapapun. Kita harus saling menjaga atau selalu menjaga lisan. Karena dijelaskan juga salamatul insan fi hifdzi lisan. Jadi keselamatan seseorang adalah terletak pada lisannya. Jadi keselamatan seseorang itu tempatnya pada ada lisan, menjaga lisan. Jadi kita wajib menjaga lisan dari omongan-omongan yang menyakiti orang lain, dan juga omongan-omongan yang menimbulkan perpecahan antara yang satu dan yang lain. Dalam ajaran Islam, hidup rukun itu sangat dianjurkan, karena kerukunan itu adalah wujud daripada akhlak yang baik. Jadi kerukunan itu merupakan wujud daripada akhlak yang baik. Jika kita tidak rukun, maka akhlak pun kita tidak akan baik, karena semena-mena terhadap orang lain, terhadap tetangga, tidak menjaga perasaan orang lain. Kesimpulan dari penjelasan ini yaitu yang pertama, kita harus saling menjaga
lisan agar tetangga kita, teman kita, dan juga lingkungan kita selamat dari omongan-omongan yang kurang baik. Yang kedua, kita wajib menjaga kerukunan antara tetangga, teman, saudara, orang tua, dan juga di sekeliling kita. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit yang saya sampaikan memberikan manfaat khususnya kepada saya pribadi dan kepada semua yang telah menyimak apa yang saya sampaikan. Kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau banyak kekurangan dan kesalahan itu murni dari saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.